Alhamdulillah teman-teman semuanya, di malam ini kita akan banyak belajar terutama tentang iman. Dan basically aku, karena basic aku ada di, walaupun aku dulu pernah belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor, terus aku juga pernah lanjut lagi ngafal Quran di Megamendung di Bogor. Tapi setelah itu teman-teman aku dibilang cukup aneh sendiri gitu ya sama teman, karena teman-teman aku banyak yang lanjut di Lipia, di Mekah gitu, di Ka'bah, di Mekah ya, sorry. Terus ada juga yang lanjut di King Abdul Aziz University, ada juga yang lanjut di Universitas Islam Madinah, ada juga yang lanjut di Sudan, banyak juga yang ke Sudan gitu. Tapi aku berubah haluan sendiri nih teman-teman ya. Aku merasa bahwa untuk ini personal aja bahwa banyak banget teman-teman itu yang lanjut ke ilmu-ilmu syariah, kayak kayak akidah, kayak usuluddin gitu. Terus ada juga yang kayak fikih, terus banyak lah gitu yang ilmu-ilmu syariah. Cuman aku ngerasa ada itu dia, aku bilang ada ruang kosong yang lain yang pengen aku coba rubah gitu. Yaitu tentang psikologi. Makanya waktu itu memberanikan diri untuk coba deh lanjut kuliahnya di psikologi gitu. Tapi psikologinya ini pun psikologi bagaimana mewarnai bahwa atau mengembalikan izah Islam terutama di bidang keilmuan, yaitu psikologi. Karena psikologi itu adalah ilmu Islam gitu kan ya. Psikologi itu adalah ilmu Islam. Kayak contohnya ada satu hari di mana Nabi Muhammad SAW itu didatangi sama seorang perempuan yang berzina, gitu kan ya. Terus kemudian ketika saat dia datang, dia tuh langsung, si perempuan ini udah menikah nih, si ibu ini udah menikah gitu, calon ibu ini udah menikah, datang ke Nabi. Pas datang ke Nabi, dia bilang, wahai Nabi, aku telah berdosa, aku telah berzina, tolong rajam aku, katanya. Terus di situ Nabi Muhammad enggak buru-buru ngejudge tuh, enggak, kamu itu pendosa, kamu itu maksiat, kamu itu neraka, enggak kayak gitu Nabi gitu ya. Walaupun memang mungkin secara eksplisit memang berdosa kan ya, namanya berzina kan ya. Tapi Nabi Muhammad langsung kayak walaupun mukanya rada-rada bermuka yang nggak enak gitu mungkin ya karena ngelihat kemaksiatan, tapi Nabi langsung bilang gini, baik Ibu, kamu silahkan pulang dulu ke rumah dan lahirkan dulu anakmu karena kan kamu sedang hamil gitu. Terus kemudian baik ya wahai Nabi gitu. Terus kemudian tapi Nabi nggak bilang nanti datang lagi, nggak bilang gitu gitu. Tapi terus pas anaknya itu melahirkan, setelah beberapa bulan kemudian ibu itu melahirkan, datang lagi nih ke tempat Nabi, wahai Nabi, aku sudah melahirkan anakku, tolong rajam aku, katanya. Terus Nabi langsung buru-buru ngerajam gitu, kayak oke, kamu udah melahirkan anakmu, selamat, tapi habis ini kamu pulang dulu, besarkan dulu anak itu karena anak itu perlu dibesarkan. Terus kemudian Nabi nggak minta nanti kalau udah gini balik lagi, nggak gitu gitu. Itu atas kemauan si perempuan itu datang dengan sendirinya kan ya. Terus akhirnya ketika anak itu sudah dalam usia yang cukup, sudah dia dalam usia yang dia sudah bisa membiayai hidupnya sendiri, dia sudah memikirkan hidupnya sendiri, nggak ketergantungan lagi sama ibunya. Datang lagi nih, wahai Nabi, anakku sudah besar, tolong rajam aku. Akhirnya di situ Nabi pun, baiklah kalau itu memang kemauanmu, semoga Allah ampuni segala kesalahan yang kamu pernah lakukan. Di situ adalah ilmu tentang psikologi juga tuh, bahwa Nabi di situ enggak ujuk-ujuk menjudge, walaupun itu kesalahan di depan mata misalnya. Nabi juga memperhatikan psikologi seorang ibu, Nabi juga memperhatikan psikologi seorang perempuan. Maka dari situ akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ilmu ilmu psikologi itu sudah ada sejak zaman dulu gitu. Dan bahkan kalau kita bisa melihat dari beberapa sirah an-nabawiyah, Nabi Muhammad itu adalah seorang psikolog gitu ya. Kayak contohnya tadi gitu ya. Oh Nabi gini, oh dikasih ini, oh gini ada yang konsul tuh ya seorang ibu, oh nanti gini nanti gini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dari situ Islam itu sudah luar biasa dari segi kependidikan, dari segi keilmuan, dari segi literasi. Sehingga aku pengen nih mengembalikan bersama teman-teman penggiat psikologi Islam yang lain bahwa kita pengen mengembalikan izah Islam terutama dalam bidang psikologi. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ngambil kuliah di psikologi dan akhirnya alhamdulillah bisa Allah jaga sampai aku akhirnya bisa menemani teman-teman nih. Nah, makanya karena basic aku adalah psikologi gitu ya. Akhirnya
kita akan belajar tentang psikologi iman kayak gitu. Dan apa aja sih kira-kira psikologi iman? Terus apa sih dampak positifnya kalau kita belajar psikologi iman? Terus kenapa sih kita harus belajar tentang iman? Bagaimana pendekatan iman dengan perspektif psikologi? Gitu. Ada nggak hal-hal yang bisa dipelajari sama anak muda yang kira-kira itu juga relate dengan hadis dan Al-Quran? Kira-kira bisa relate nggak dengan kehidupan-kehidupan yang di zaman sekarang yang kita lihat sekarang media digital yang sangat-sangat luar biasa ya. Terus juga ya informasi-informasi yang sangat mudah diakses sama anak-anak muda membuat ada yang bisa menggunakan media sosial dengan bijak, ada juga yang tidak terlalu bijak gitu. Nah, bagaimana seorang untuk anak muda bisa di hatinya punya iman, begitupun dia bisa memberikan vibes iman itu kepada orang banyak gitu. Jadi iman itu gimana caranya bukan hanya dalam hatinya saja gitu. Tapi gimana caranya iman itu sudah ada dalam hatinya, melekat dalam hatinya, begitupun dia juga bisa menyebarkan iman itu kepada orang banyak. Gitu. Nah, itu yang insya Allah semoga bisa kita pelajari di malam hari ini. Oke. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita pengen lihat dulu nih problematika anak muda saat ini gitu ya. Problematika anak-anak muda yang ya ada yang masih kuliah mungkin ya, atau yang sudah bekerja, ini adalah problematika anak-anak muda yang aku baca di sosial di ini ya, di website. Kemarin ada 3 Mei 2023 ada polisi tangkap 18 remaja terlibat tawuran di Jambi. Ini dekat nggak dari kampus nih? Ada yang tahu nggak beritanya? Nggak ada yang tahu ya? Beritanya tahu, Coach. Oh, beritanya tahu ya? Ya, lokasinya kurang tahu tepatnya di mana. Oke. Terus kemudian ada selanjutnya remaja tewas di Muara Sungai diduga bunuh diri dipicu masalah keluarga. Kemarin juga ada beberapa yang bunuh diri karena masalah cinta. Gitu kan ya. Ini problematika yang ada nih. Terus kemudian ada juga nih April 2023 sama Maret remaja di Teluk Majelis ditemukan gantung diri. Terus ada juga remaja di Universitas Jambi. Wah, Universitas Jambi. Ada nggak? Bener nggak kemarin? Bener, Coach. Ada kemarin. Bener ya? Iya. Oke. Nah, remaja di Universitas Jambi juga tewas ditemukan bunuh diri. Terus ada lagi kasus anak hamil di luar nikah sudah darurat. Bahkan ketika aku baca si berita ini itu mencapai angka 11.000 anak-anak muda yang hamil di luar nikah. Nah, ini adalah problematika anak remaja. Itu kira-kira atau anak muda lah gitu ya. Terus kira-kira gimana nih peran kita sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi untuk bisa berperan gitu. Sekaligus untuk tetap juga mengisi hati kita dengan iman. Iman itu juga harus teguh dalam diri kita gitu. Tapi juga kita bisa memberikan warna kepada orang banyak, terutama untuk kota Jambi karena teman-teman ada di Jambi. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa peran mahasiswa dan apa peran pemuda? Selanjutnya kita akan belajar apa itu iman. Ya, apa itu iman? Jadi iman itu kemarin aku baru didatengin sama dosen yang luar biasa dari Mesir, namanya Ustadz Amri Fatmi. Beliau bilang iman itu it's very simple katanya. Iman itu adalah perkara yang mudah. Iman itu nggak perlu ribet-ribet belajar ABCD, intinya mempercayai Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah itu yang menciptakan mengirim Nabi Muhammad sebagai risalah, itu sudah iman gitu. Jadi kita sekarang dihadapkan sama peristiwa-peristiwa ditabrakan oleh gonjang-ganjing sesuatu yang itu perdebatan gitu. Kalau misalnya kamu ngajinya di sana, itu mah ngajinya bid'ah, di sana mah ngajinya begini. Nah, itu adalah sesuatu yang kita ditabrakan tuh dengan sesuatu yang kayak gitu. Tapi intinya, kalau simpelnya, kalaupun sholat subuhnya masih 2 rakaat dan masih menghadap kiblat dan kemudian masih mempercayai bahwa yang disembah itu adalah Allah, itu sudah iman. Gitu kan ya. Jadi kita nggak perlu memperkarakan bahwa dia mah ngajinya sama gini-gini, enggak kayak gitu. Nah, anak muda tuh nggak boleh sebisa mungkin nggak boleh ada mindset yang kayak gitu. Ya udah,
selama dia percaya sama Allah, selama dia ini sholatnya masih sama, nggak ada yang memperdebatkan masalah fikihnya, masalah akidahnya. Kalau fikih masih boleh diperdebatkan karena itu banyak hukum-hukum tertentu, ya sudah itu selesai, gitu kan ya. Nah jadi simpelnya adalah iman itu kita yakin bahwa Allah itu ada, terus kemudian kita meyakini dalam hatinya, terus kemudian juga ya kita mempercayai bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Tapi PR-nya adalah kalau kita pelajari iman lebih spesifik, waduh, kita berapa SKS nanti tuh ya. Gitu. Intinya jawab pertanyaan apa itu iman itu iman itu adalah simple, it's very simple kalau kata Ustadz Amri Fatmi kemarin. Nah, terus kemudian kita akan belajar iman dari Nabi Ismail. Ya, kita akan belajar iman dari Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail, karena kita sebentar lagi akan Idul Adha gitu ya, beberapa hari lagi dan kita sudah masuk di bulan Zulhijjah. Nabi Ismail adalah seorang anak muda, kan gitu ya. Nabi Ismail lahir di mana Nabi Ismail ditinggalkan oleh ayahnya, yang itu adalah perintah Allah gitu. Berdua dengan ibundanya, di mana tidak ada naungan di sana, tidak ada tempat berteduh di kota Mekah waktu itu yang sebelum jadi kota. Sekarang kan itu adalah padang yang tandus kan ya, padang yang tandus. Terus kemudian selain itu juga akhirnya Allah jaga Nabi Ismail dan ibunda Siti Hajar dan diberikanlah air Zam-Zam di sana. Sampai akhirnya diberikan air Zam-Zam di sana. Orang-orang Yaman yang berhijrah karena kotanya itu kekeringan kan ya, akhirnya bertemulah sama ibunda Siti Hajar di Jazirah Arab yang dulunya padang tandus. Akhirnya ketika waktu itu suku Yaman ini, suku Zurhum ini datang ke Ka'bah gitu ya, yang dimana waktu itu juga Ka'bah masih belum seperti sekarang. Akhirnya pengenlah untuk tinggal bersama Ismail dan ibunda Siti Hajar dan meminta izin untuk memakai air Zam-Zam. Akhirnya sudahlah gitu kan ya, akhirnya hiduplah seorang Ismail selama belasan tahun gak ketemu sama ayahnya. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang bilangnya fatherless gitu ya, nggak ada peran ayah, nggak ada peran yang mendidik seorang ayah gitu, atau ayahnya sudah meninggal atau apa, biasanya dibilangnya fatherless. Tapi kita akan belajar juga apa kok bisa fatherless, misalnya bisa dibilang nggak ada sosok ayah di perannya seorang Ismail, kok bisa sekeren itu anak muda gitu, kok bisa dia setinggi itu imannya, kok bisa, apakah dia seorang nabi? Enggak, sebelum itu dia belum seorang nabi gitu. Nah akhirnya ketika belasan tahun akhirnya dia ketemu sama ayahnya, dan ketika ketemu sama ayahnya bertahun-tahun, betapa senangnya seorang anak bertemu dengan ayahnya gitu, yang sudah bertahun-tahun nggak pernah bertemu. Karena Nabi Ibrahim ketika diminta sama Allah untuk meninggalkan Ismail dan ibunda Siti Hajar di Jazirah Arab, Nabi Ibrahim itu pulang lagi ke Palestina gitu kan ya, pulang lagi ke Palestina dan lama nggak diminta sama Allah untuk balik lagi ke Jazirah Arab. Dan akhirnya ketika saat bertemu udah belasan tahun, Nabi Ismail sudah menjadi anak muda yang mungkin ketika di usianya waktu itu dia kuliah kali ya, tapi karena belum ada Universitas Jambi jadi dia nggak kuliah di sana gitu. Jadi di waktu itu dia mungkin masih zaman-zaman masa-masa belia, masa-masa anak muda, yang dimana mungkin hatinya masih juga gampang naik turun gitu ya, yang mungkin juga masih labil. Tapi seorang Ismail bisa dengan bijak gitu ya, bisa dengan bijak mengambil keputusan yang mungkin itu berat bagi seorang anak muda. Akhirnya waktu itu Nabi Ismail ketika sudah bertemu sama ayahnya, lagi mesra-mesranya nih sama ayahnya, berburu bareng gitu ya untuk kotanya. Terus kemudian juga sering kemana-mana bareng, sering safar bareng, sering jualan bareng. Pokoknya bondingnya udah keren banget nih antara Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail yang udah lama nggak ketemu. Tiba-tiba udah lagi enak-enaknya nih bondingnya nih, udah lagi deket-deketnya nih, kayak udah wah pokoknya kayak susah banget deh kalau harus berpisah sama seorang ayah gitu. Tapi di situ tiba-tiba datang perintah Allah ke Nabiullah Ibrahim. Apa perintah Allahnya? Perintah Allahnya adalah ana araka fil manam wa ana azbahuka. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya sendiri. Gitu ya. Menyembelih anaknya sendiri, di mana naluri seorang ayah di situ diuji, di mana naluri seorang ayah di situ ya melindungi gitu ya, sayang sama anaknya. Allah titipkan naluri itu kepada seorang Nabi Ibrahim.
tapi Allah minta untuk menyembelih anaknya sendiri di tangannya sendiri. Gitu. Terus kemudian yang paling keren dari seorang Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim di situ nanya dulu nih ke Nabi Ismail. Nggak ujuk-ujuk langsung ditarik, nggak langsung ini perintah Allah, ayo sini disembelih, nggak gitu kan ya. Tapi ditanya dulu, wahai Ismail, bagaimana pendapatmu? Aku bermimpi dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Kira-kira bagaimana pendapatmu kalau aku diminta sama Allah untuk menyembelihmu? Dan apa jawabannya Nabi Ismail? Ini adalah jawaban iman, teman-teman. Yaitu jawaban Nabi Ismail, jika itu perintah Allah, maka lakukanlah wahai ayahku. Dan insya Allah aku akan mendapati salah satu orang yang bersabar. Wa ana insyaallah minas sabirin. Dan insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Jawaban ini adalah jawaban iman. Bagaimana ketika kita dihadapkan sama satu permasalahan dan itu permasalahannya mungkin berat buat kita. Atau bahkan permasalahan itu nggak masuk akal buat kita. Atau misalnya kita dihadapkan tiba-tiba ada satu trouble, ada satu problem, misalnya ada seseorang yang kita sayangin, ternyata ditarik sama Allah, dipanggil sama Allah. Kira-kira gimana jawaban kita kira-kira? Terus gimana kalau misalnya kita dihadapkan sama satu permasalahan yang itu juga cukup berat banget buat kita? Kira-kira apakah kita bisa langsung ngejawab, ujuk-ujuk langsung ngejawab, ini sudah ketetapan Allah, maka insya Allah aku akan mendapati menjadi orang-orang yang bersabar. Nah, kalau kita sudah pada level ini, maka kita termasuk orang yang menjawab itu dengan iman. Gitu. Nah, kita belajar iman nih dari Nabi Ismail, yaitu belajar dari dua hal, yaitu bersabar atas ketetapan Allah dan ihsan pada orang tua. Yang pertama, kenapa kita harus bersabar atas ketetapan Allah dan gimana caranya kita bersabar atas ketetapan Allah? Aku sering banget mendapati klien-klien ketika konsultasi kayak barusan aja nih ya. Aku dapat klien di mana seorang ibu dia ditinggalkan sama suaminya, ditinggalkan ujuk-ujuk aja ditinggalin sama anak-anaknya. Dia lebih milih hidup sama perempuan lain gitu. Terus kemudian dia konsul gitu kan. Terus akhirnya di situ dia bisa belajar bahwa kalau aku bisa bersabar, baru banget nih aku juga abis storyin tadi tuh ya, barusan banget sebelum kita sesi. Kalau kita bisa bersabar, kalau kita mendapati satu hal yang itu nggak baik buat kita atau menurut kita nggak baik gitu, maka bisa jadi itu baik buat Allah gitu. Dan itu perlu dilatih teman-teman untuk bersabar atas ketetapan Allah. Kalau misalnya Allah memberikan kita satu masalah, itu bukan karena Allah pengen menjatuhkan kita kan ya. Tapi di situ sebenarnya Allah pengen menaikkan derajat level kita. Itu bahkan di situ bisa jadi Allah memberikan pundak kita lebih kuat dari biasanya. Allah bahkan bisa jadi memberikan kita detox yang bisa jadi detox itu lebih powerful daripada obat yang ada di dunia misalnya. Dan itu adalah detox hati kan ya. Gitu. Dan kalau misalnya kita dikasih masalah, kadang aku sering ngisi forest camp ya teman-teman. Forest camp itu adalah orang-orang yang punya isu mental gitu, yang punya isu mental health. Ada yang dia nggak bisa mengelola emosi, ada yang dia macam-macam lah pokoknya peserta-peserta forest camp gitu. Dan intinya itu orang-orang yang pengen healing. Dan aku sering bilang ke peserta forest camp, aku bilang gini, kalau misalnya Allah memberikan kita masalah, kadang bisa jadi masalahnya bukan buat diselesaikan. Bisa jadi Allah cuma pengen kita berserah seutuhnya sama Allah. Kita berserah atas semua ketetapannya Allah. Karena ketetapan Allah itu sudah pasti yang terbaik, gitu. Terutama buat kita hambanya. Nah, akhirnya di situ kita belajar nih bahwa ternyata ketika Nabi Ismail waktu itu bilang dia insya Allah akan mendapati orang-orang yang bersabar, maka di situ langsung Allah berikan bonus atau Allah berikan ganti yang itu nggak terduga-duga. Kan nggak ada ya di pikiran Nabi Ibrahim, nggak ada tuh di pikiran Nabi Ismail akan digantikan dengan kambing yang gemuk, nggak ada dalam pikiran mereka. Dan nggak masuk dalam logika kita, tiba-tiba ada wujud kambing di sebelah kita. Nggak ada tuh dalam logika manusia, nggak nyampe otak kita ke sana. Tapi bagi Allah itu mungkin. Gitu. Ketika kita bisa bersabar atas ketetapan Allah, ketika kita bisa bersabar atas masalah kita, bisa jadi Allah akan siapkan kambing yang besar buat kita. Kambing yang besar itu bukan dalam wujud kambing ya, tapi bisa jadi
tiba-tiba ada teman yang baik datengin kita, kalau kalau mau curhat datang aja misalnya gitu. Tiba-tiba kita dikasih vibrasi yang positif. Atau tiba-tiba Allah gantikan kambing yang besar itu dengan kita lagi scroll, lagi drop banget nih, kita punya masalah, tiba-tiba kita ngelihat satu meme Instagram, satu meme di sosial media tentang iman. Tiba-tiba Allah tuh gini, tiba-tiba kita didetoks tuh sama Allah. Kan nggak ada logika kita. Bisa kok tiba-tiba postingannya relate ya sama aku ya. Kok bisa ya tiba-tiba, kan itu atas kehendaknya Allah, bukan atas kehendak kita. Tiba-tiba kita scroll di TikTok, misalnya scroll Instagram, algoritmanya mungkin udah nyampe, tapi kenapa itu bisa kita baca? Itu kan atas ketetapannya Allah. Karena kita bisa bersabar. Karena yang penting kita bisa menyerahkan semua masalah kita sama Allah. Terus kemudian dari situ akhirnya Allah gantikan tuh kambing yang besar, dan yang luar biasanya adalah bukan hanya kambing yang besar disiapin sama Allah, tapi setiap tahun, setiap bulan Zulhijjah, setiap seluruh umat manusia memotong kambing karena belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Nabi Ismail akan panen pahalanya. Gitu. Maka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim akan panen pahala setiap orang, setiap tahun di bulan Zulhijjah, setiap orang yang berkurban, atau setiap orang yang berjibaku untuk memotong kurban, maka Nabi Ismail akan panen pahalanya. Kenapa? Karena kan semuanya itu datangnya karena kesabaran Nabi Ismail. Gitu. Dan akhirnya kebayang nggak tuh sampai hari kiamat berapa pahala yang akan dipanen sama Nabi Ismail? Karena bersabarnya atas ketetapan Allah. Terus yang kedua, ihsan pada orang tua. Karena dari Nabi Ismail kita bisa belajar bahwa ihsan itu bukan hanya sekedar taat, teman-teman. Jadi beda ya. Birrul walidain dan ihsan walidain itu beda. Taat pada orang tua atau ihsan pada orang tua itu ada bedanya. Kalau taat pada orang tua, kita misalnya diminta untuk ke sini, untuk misalnya untuk kuliah di mana misalnya, atau diminta untuk ngapain misalnya. Oh, itu kita bisa bersabar. Oh, misalnya gini, kita bisa ngikutin. Tapi kalau kita nggak ngikutin, kita pun nggak membentak. Kita pun nggak ujuk-ujuk pergi gitu, nggak ujuk-ujuk ngambek gitu. Tapi kita ngomongin baik-baik, itu taat sama orang tua. Tapi beda sama ihsan. Ihsan itu adalah ketika level kebaikan kita itu adalah pada puncak level kebaikan dibanding kebaikan kita sama orang lain. Contoh misalnya gini, teman-teman. Teman-teman ada yang pernah neraktir teman? Ada ya? Neraktir di sana jajanan apa sih yang paling hits di Jambi? Ada nggak jajanan yang paling hits di Jambi? Jajanan apa yang paling? Mie gacon udah ada di Jambi? Nggak ada, Coach. Nggak ada. Apa yang paling hits biasanya kalau di depan kampus gitu, yang paling laku misalnya? Ada apa? Yang paling laku geprek sih sebelumnya. Geprek ya? Iya. Oh, geprek. Oke. Geprek itu bagi sebagian mahasiswa suka diminatin ya, suka banyak yang nongkrong bareng di sana dan makan bareng di sana. Iya, betul, Coach. Oke, kira-kira ada yang pernah traktir temen yang makan di geprek? Ada nggak yang pernah traktir temennya makan di geprek? Atau udah keburu buat bayar kosan? Apa kira-kira? Ada nggak yang pernah buat akhirnya misalnya aku misalnya anggaplah ada yang pernah ya, anggaplah misalnya, atau misalnya anggaplah ada yang dia bawa makanan ke kosan, misalnya gitu ya, bawa makanan ke kosan. Wah, aku ingat nih temanku di kosan nih, siapa tahu dia belum makan, bawa makan biar seru nanti ngobrol-ngobrol sama teman-teman kosan, bawalah gitu. Nah misalnya dia beli roti, dia beli geprek juga mungkin dibungkus gitu ya, dia beli apalah pokoknya gitu ya, sampai misalnya totalnya nominalnya 100.000 lah, anggap aja gitu ya, nominalnya 100.000. Terus kemudian itu dia ngerasa bahwa itu adalah level kebaikan aku karena mereka sahabat aku, karena mereka teman kosan, teman perjuangan lah untuk menempuh pendidikan di Jambi. Terus kemudian tapi ternyata kalau dia level kebaikannya masih sama nih ya, tapi ternyata ada orang tuanya nih datang ke Jambi, ngajakin lah untuk makan juga di sana. Tapi ternyata anggap aja misalnya nominalnya masih 100.000 untuk ngeraktir orang tua gitu.
masih sama nominalnya ketika dia naktir teman-temannya, anggap aja gitu ya. Dan itu belum masuk kategori ihsan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kebaikan kita masih di bawah kalau kita baik sama orang tua atau bahkan masih sama levelnya. Oh, kita baik juga nih ke temen nih, kita udah naktir 100.000, tapi kita juga naktir orang tua kita 100.000 nih, nominalnya sama. Maka kita belum masuk dalam kategori ihsan, masih kategori birrun. Tapi kalau misalnya kita naktir orang tua kita lebih dibanding kita naktir teman-teman kita yang lain, kita lebih baik sama orang tua kita dibanding sama teman-teman yang lain. Misalnya kita naktir jadi 150.000 kalau ke orang tua kita, maka kita sudah masuk dalam kategori ihsan. Dan itu adalah iman. Kalau misalnya kita bisa baik sama orang tua kita, walaupun orang tua kita punya karakteristik yang berbeda-beda, atau mungkin ada yang nggak setuju, ada yang nggak sevisi, atau bukan nggak sevisi ya, tapi misalnya nggak cocok sama kita, tapi itu bukan alasan untuk kita nggak ihsan sama orang tua. Karena dari sanalah iman bisa Allah munculkan dalam hati seorang anak. Gitu. Nah, itu kita belajar iman dari Nabi Ismail. Selanjutnya, kita belajar iman dari Nabi Yusuf. Gitu. Nabi Yusuf adalah seorang anak muda anak muda yang normal pada umumnya, yang dia juga punya hawa nafsu, gitu kan ya. Dia juga punya keinginan untuk menikah gitu ya. Dia juga mungkin punya watak yang punya semangat belajar juga gitu, punya semangat yang memberikan impact buat orang lain juga gitu kan. Itu nabinya anak-anak muda pada umumnya lah gitu ya. Terus kemudian hanya saja Nabi Yusuf diberikan kelebihan untuk bisa membaca tafsir mimpi gitu. Kalau kita kan nggak bisa nih ya gitu ya. Kita kan udah putus ya ilmu itu. Tapi ala kulli hal Nabi Yusuf juga anak muda yang sama-sama lah kayak kita ya. Anak-anak muda pada umumnya yang punya hawa nafsu, yang punya perasaan suka, yang juga perasaan cinta sama orang lain gitu. Tapi Nabi Yusuf di situ kita bisa belajar bahwa ketika Nabi Yusuf dipekerjakan di tempat tuannya, gitu kan ya. Dan di situ Nabi Yusuf ternyata ada yang menyukainya, yaitu Zulaikha. Zulaikha itu ketika aku baca beberapa riwayat, Zulaikha itu adalah perempuan yang sangat cantik gitu. Dan seorang laki-laki itu adalah hal yang wajar ketika melihat kecantikan seorang perempuan, karena melihat dari sini gitu ya, bahwa Nabi Yusuf ketika waktu itu ada di kondisi itu, Nabi Yusuf di tafsirnya ketika dia ditarik sama Zulaikha, dia juga ada perasaan suka sama Zulaikha gitu, terutama ketika dia sudah nggak sama suaminya si Zulaikha ini. Terus kemudian akhirnya waktu itu ketika Nabi Yusuf didapati dalam kondisi yang kayak gitu, mungkin bisa untuk bisa mengikuti hawa nafsunya kan gitu ya. Karena kan ketika yang kita tahu bahwa Nabi Yusuf saat dia digoda sama Zulaikha gitu, saat dia digoda sama Zulaikha, dia dikunci nih, itu kan ya, dikunci dalam kamarnya, dikunci dalam ruangannya, yang nggak ada yang tahu bahwa ada orang di situ. Gitu, nggak ada yang tahu bahwa Nabi Yusuf ada di situ, dan nggak ada yang tahu bahwa Zulaikha lagi berduaan sama Yusuf di situ. Tapi kira-kira apa yang terjadi sama Yusuf kira-kira? Apakah Nabi Yusuf di situ menuruti hawa nafsunya? Enggak. Walaupun di situ di tafsirnya dikatakan bahwa Nabi Yusuf pun juga ada perasaan, juga tergoda sedikit gitu. Karena udah nggak ada orang gitu kan ya, kemungkinannya besar, terus juga nggak ada yang ngeliat gitu. Udahlah, hal-hal yang kayak gitu udah mudah banget tuh. Kalau Nabi Yusuf mengiyakan hawa nafsunya sedikit nih, udah terjadilah gitu. Tapi Nabi Yusuf di situ walaupun anak muda masih dalam proses dia punya hawa nafsu yang besar, tapi Nabi Yusuf bisa mengelola itu gitu. Dan itu bisa nggak dilakukan sama anak-anak muda sekarang? Bisa. Dan itu nanti aku akan kasih ini ya caranya. Dan kalau kita belajar dari Nabi Yusuf, cara yang paling mudah untuk bisa menjaga hawa nafsunya adalah dekat sama Allah. Gitu. Dan kalau misalnya kita dekat sama Allah, maka ada dua perasaan yang akan muncul dalam hati kita. Yang pertama adalah ketika kita ibadah, maka seolah-olah kita melihat Allah.
Gitu. Maka itu adalah level tertinggi kalau kita udah imannya udah keren banget. Ketika kita lagi ibadah, kita seakan-akan melihat Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau kamu nggak bisa di level itu nggak apa-apa. Yang kedua juga udah keren banget. Apa cara yang kedua? Yaitu kamu ketika beribadah, maka seolah-olah kamu yang dilihat sama Allah. Nah sama, kalau misalnya kita dalam kondisi yang walaupun nggak ada orang di sana, misalnya kita dalam kondisi yang oke ini kayaknya memungkinkan banget nih kalau kita melakukan hal yang jelek nih, hal yang nggak disuka sama Allah nih. Tapi kita ingat bahwa Allah selalu melihat kita. Itu adalah tips yang keren banget yang bisa kita belajar dari Nabi Yusuf, yang di sana dia walaupun dia di situ memungkinkan untuk melakukan hal yang Allah nggak suka, tapi dia merasa Allah selalu melihatnya. Gitu. Dan di situ adalah iman. Gitu. Dan iman itu perlu ditumbuhkan, perlu dilatih, perlu di-maintain, perlu di-manage dengan baik agar iman itu akan tetap terus tumbuh. Nah, kalau dari sini kita akan belajar cinta yang diajarkan sama Nabi Yusuf, yaitu karena yang kamu kejar akan lari, sedangkan yang kamu doakan insya Allah akan datang dengan sendirinya. Nah ini aku klien aku personal nih, klien aku pribadi itu sebulan aku bisa nanganin konsul sekitar 20 sampai 30 klien. Dan teman-teman tahu nggak? Dari angka yang itu bisa aku katakan 20-nya itu adalah tentang cinta. Waduh, dan itu memang klien aku rata-rata anak muda ya. Kayak kemarin aja aku baru dapat klien, dia seorang pekerja di Bandung gitu, karena base aku di Bandung, dia konsul lah gitu. Dia konsul seorang perempuan, dia habis dikhianati sama pacarnya. Dan itu dia membuat seluruh kota Bandung adalah kenangan dengannya. Wadidaw, gitu kan ya. Seluruh kota Bandung adalah kenangan, di mana jalan-jalan motor berdua gitu kan ya. Terus mungkin makan di sana, makan di sini gitu. Dan akhirnya dia terkungkung di kamar, dia nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena setiap dia keluar rumah, maka akan selalu mengingat kenangan dengannya gitu. Nah, di situ dia konsul dan itu aku temenin gini dengan metode-metodologi psikologi Islam agar bisa dimudahkan, agar bisa dilarikan sifat-sifat yang kayak gitu atau sifat-sifat yang akhirnya dia membuat dia nggak bisa kemana-mana gitu. Dan itu alhamdulillah Allah mudahkan gitu, sampai akhirnya kemarin dia bisa datang ke acara di pesantren, main di pesantren. Nah kayak gitu. Jadi intinya adalah untuk perihal cinta, maka kita harus larikan semuanya ke Allah. Karena dari sini nih, nah setelah ini kita akan belajar tentang psikologi dari Erik Erikson. Banyak banget yang nanya ke aku, Coach, kenapa psikologi Islam juga ngambil dari psikologi Barat? Kenapa? Karena psikologi Barat itu memang perlu kita mix gitu, perlu kita kolaborasikan antara psikologi Islam yang mengambil dari Al-Quran dan Hadis dan teori-teori dari Barat yang sebetulnya itu ada korelasinya dengan psikologi Islam. Contohnya yang kayak gini. Contoh misalnya kita di sini ada lifespan development psikologi atau teori dari Erik Erikson di tahun 1900-an tentang teori perkembangan manusia atau teori kebutuhan needs personal manusia atau kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini bisa kita lihat nih, mulai dari yang paling dari sini nih ya. Dari infansi, teman kita nggak usah bahas satu-satu, lalu dari pas bayi gitu ya. Terus kebutuhannya apa aja, terus ke sini, terus dia masuk di sekolah, terus masuk di remaja. Remaja ini berarti usia 12 sampai 18 tahun, mereka akan butuh identitas. Mereka juga bingung dengan identitasnya, makanya anak-anak remaja yang di usia 12 sampai 18 tahun, mereka biasanya krisis identitas gitu. Makanya banyak yang akhirnya merasa identitas mereka tuh perlu diakui gitu. Makanya banyak dari anak-anak muda, kayak contohnya misalnya, dulu pasti pernah tuh anak-anak muda yang masih anak-anak remaja 12 sampai 18 tahun ngerasa kalau nggak ngerokok tuh nggak keren. Kan biasanya gitu ya kalau dulu di anak-anak SMP, SMA gitu ya. SMP sih paling besarnya. Kenapa kalau nggak ngerokok nggak keren? Itu dia butuh identitas. Nah, kayak gitu. Itu adalah yang dibutuhkan sama remaja. Tapi kita nggak perlu bahas yang gitu. Kita perlu spesifik bahas di sini aja nih. Yaitu di anak-anak muda pada usia 19 tahun
sampai dengan usia 35 tahun. Di sini rata-rata usianya berapa tahun? 20 tahun ada? 21 tahun? 21 tahun ya. Nah, berarti ya saya juga masih muda lah ya, sok muda aja gitu ya. Jadi ini masuk usia 19 sampai dengan 35 tahun. Apa yang dibutuhkan sama yang adulthood ini? Yaitu intimasi. Intimasi itu bisa kita lihat gambarnya. Gitu. Intimasi itu adalah kebutuhan kedekatan dengan orang lain. Gitu. Makanya banyak banget anak-anak muda yang akhirnya karena memang itu fitrahnya anak-anak muda gitu, yang dia butuh untuk bisa deket sama orang lain. Dia deket sama cowok, dia deket sama cewek, dia akhirnya ngerasa kayaknya teman-teman di luar LDK aja bisa deket nih sama sama eh, apa yang lain, atau misalnya ya nggak apa-apa lah, nggak ini, yang penting kan tetap ngejaga WA-an aja juga aman lah, misalnya gini-gini aja lah. Nah itu adalah proses yang ada di anak-anak muda usia 19 sampai dengan 35 tahun, yaitu intimacy. Dia butuh akan kedekatan sama orang lain. Dan biasanya di usia 19 sampai 25 tahun itu lagi bergejolaknya. Gitu. Lagi pada level ya udah mau mendekati titik puncak dah, dan itu adalah hal yang wajar. Tapi apakah hal yang wajar itu perlu dibiarkan gitu aja? Enggak, teman-teman, itu perlu di-manage, itu perlu di-maintain, itu perlu dikondisikan bagaimana Islam mengajarkan kita, walaupun seorang anak muda butuh akan hal itu, maka dia tetap harus menjaganya. Seperti siapa? Seperti Yusuf tadi. Lalu bagaimana caranya biar dia bisa gitu? Bisa kita belajar juga dari Nabi Ismail, yaitu mengendahulukan Allah dari atas segalanya. Maka di sini kita bisa bilang, walaupun kedekatan kita dengan orang lain yang akhirnya banyak yang anak-anak muda sekarang pacaran akhirnya ujung-ujungnya ya akhirnya sakit sendiri gitu ya, akhirnya baper, akhirnya kalau misalnya cintanya nggak sampai akhirnya malah mengganggu misalnya kuliahnya atau kerjaannya atau macam-macam lah gitu, atau bahkan nauzubillah sampai ada yang mengakhiri hidupnya, dan itu terjadi di fenomena anak muda sekarang. Dan alhamdulillah insya Allah anak-anak LDK atau BIP nggak seperti itu kan ya. Makanya kita belajar ini bahwa kita harus maintain, kita harus manage hal itu. Nah, dari intimacy ini gimana sih caranya biar kita itu walaupun kita punya perasaan fitrah, perasaan yang wajar seperti itu, tapi kita harus apa? Kita harus punya punya kedekatan yang baik sama Allah, punya hubungan yang baik sama Allah. Karena kita butuh intimacy, kita butuh hubungan, maka hubungan yang paling nggak akan rugi adalah hubungan dengan Allah. Semakin baik hubungan seorang anak muda dengan Allahnya, dengan Tuhannya, maka bisa jadi hubungan dengan yang lain itu hanya warna aja, hanya kayak ya apa bumbu-bumbu dunia aja gitu. Oh, aku temenan sama dia, aku sahabatan sama dia. Bahkan kalau aku personal, aku selalu bilang sama teman-teman sekeliling aku bilang bahwa mungkin satu hari next day gue kita bakalan selek gitu. Misalnya kita ada perbedaan pendapat, kita ada ini misalnya sama teman-teman organisasi atau apapun itu gitu, komunitas atau hal lain. Tapi yang penting aku temenan sama kamu itu karena itu adalah warna dari gimana caranya aku bisa mewarnai dunia aku, dan gimana caranya aku berhubungan sama kamu itu karena Allah. Gitu. Makanya para sahabat itu biasanya kalau ketemu satu sama lain buka fillah gitu. Ada kayak kebiasaan di kalangan para sahabat, anak-anak muda walaupun yang udah tua, aku mencintaimu karena Allah. Kenapa harus karena Allah? Karena someday kita bakal selek sama siapapun itu yang tadinya mungkin sahabat gitu. Someday kita bakalan selek sama siapapun. Someday kita bakalan selek mungkin sama teman organisasi. Tapi jangan sampai itu jadi putus silaturahimnya. Jadi ya udah jadi selek beneran gitu. Tapi yang penting kita harus, karena kita berpikirnya kita berteman karena Allah, makanya kita berbeda pendapat. Tapi bisa jadi perbedaan pendapat itu kan dia juga buat kebaikan organisasi misalnya. Gitu. Saya pun juga memberikan organisasi. Ya udah, yang penting kita tetap berteman aja karena Allah. Kayak gitu. Makanya hubungan yang paling harus dikuatkan sama anak muda itu adalah hubungannya ke vertikalnya, yaitu ke Allahnya. Baru abis itu kalau hubungannya udah baik sama Allah,
maka dia silahkan berhubungan. Bukan berarti dia hubungan baik sama lo terus dia nggak berhubungan dengan yang lain, enggak, tetap berhubungan, tapi dengan taraf yang itu taraf yang wajar. Nggak perlu berlebihan, nggak perlu berharap lebih, karena manusia bisa jadi mengecewakan, karena manusia makhluk nggak bisa ujuk-ujuk kita selalu mengharapkan dia mengerti apa yang kita mau, kan nggak gitu kan ya. Kan manusia punya batas, makhluk punya batas, dan yang nggak punya batas adalah Allah. Maka yang perlu dibangun untuk teori si lifespan ini di anak-anak muda, walaupun kita pada krisis intimacy atau isolasi ini, maka hubungan yang paling perlu kita jaga adalah hubungan kita dengan Rabb kita, dengan Allah kita. Karena kalau udah baik hubungannya, udah yang lain itu selesai. Kayak gitu. Terus kemudian, oh ini aku juga ada tips doa gitu. Kalau aku pribadi, aku punya doa. Doanya itu, ya Allah, tolong kumpulkan aku sama orang-orang yang selalu mendekat kepadamu. Dan tolong jauhkan aku sama rekan-rekan, sama orang-orang yang juga sedang menjauh padamu. Kayak gitu. Itu adalah salah satu doa yang menurut aku juga perlu kita gaungkan sama-sama gitu. Biarkan aja Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang juga satu frekuensi, sama-sama mendekat sama Allah, sama-sama pengen baik, sama-sama pengen masuk surga. Kayak gitu. Oke. Next-nya. Wait, kok nggak bisa ini? Kok nggak bisa next? Kayaknya masih nempel sama ininya nih. Oh, clear kali ya. Iya nih. Gimana sih? Ini norak banget ya. Udah bisa tuh. Oke. Nah, di sini ada definisi iman menurut psikologi Islam, yaitu menurut Bapak psikologi yang aku juga menganut psikologi ini, yaitu menganut psikologi Ghazali, menganut Ghazalian psikologi. Apa sih? Nah, Allah menciptakan manusia dan Allah menggenggam hati manusia, menggenggam as-sudur, menggenggam qalb dalam hati manusia. Dan maka bagaimana caranya menurut iman itu menurut psikologi Al-Ghazali? Maka iman itu ada dalam 3 kategori, yaitu yang terpancar di lisan, yang terpancar di hati, yang tertanam di hati, dan menjadi perilaku. Nah, kalau psikologi kan belajar amal ya, belajar perilaku ya, belajar perilaku juga tuh. Nah, jadi iman itu bisa dia kategorikan menjadi 3 hal ini. Bahwa iman itu harus terucap pada lisan, bahwa terucap pada lisan, makanya kalau orang masuk Islam makanya ada terucap pada lisan dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, gitu kan ya. Terucap pada lisan. Lisan yang selalu digaungkannya adalah zikir. Lisan yang selalu digaungkannya adalah dikit-dikit Allah. Allah lagi, Allah terus. Itu. Lisannya sedikit-sedikit ngomongin tentang Allah. Itu adalah definisi iman menurut Al-Ghazali. Lalu ada hati. Hatinya kayak tadi itu, kita belajar dari Yusuf dan dari Nabi Ismail. Di situ kita bisa belajar bahwa hatinya selalu terkoneksi sama Allah. Hatinya selalu connect sama penciptanya. Hatinya selalu dikit-dikit disambungin hubungannya sama Allah. Kayak gitu. Hatinya jadi selalu terkoneksi lah sama Allah. Terus kemudian perbuatan, amalnya. Amalnya itu atau perbuatannya atau perilakunya itu menggambarkan iman. Menggambarkan iman itu gimana? Menggambarkan iman adalah bagaimana dia berperilaku selalu menjauhkan hal-hal yang dilarang sama Allah dan selalu mendekati hal-hal yang itu Allah yang minta gitu. Itu syariatnya Allah. Itu adalah perbuatan. Nah, jadi definisi iman menurut simpelnya menurut Al-Ghazali yaitu ya 3 hal ini terpancar dari 3 lini lisan, hati, dan amal atau perbuatan. Ya gitu. Terus selanjutnya, nah ini ada ciri pemuda dengan iman dari hadis yang hadis ini adalah hadis yang juga bisa dikaitkan dengan pemuda. Kenapa? Karena dari hadis ini kita bisa belajar bahwa orang-orang nanti di padang mahsyar itu kan di mana seorang ibu nggak mikirin anaknya sendiri, seorang anak nggak mikirin orang tuanya, seorang suami nggak peduli sama istrinya, seorang istri juga nggak peduli bahkan sama suaminya, gitu ya. Dan ini mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Kenapa? Karena di sini adalah hari di mana nggak ada naungan selain naungannya Allah.
Dan tapi ada orang-orang yang di hari masyhar itu dapat VIP-nya Allah. Teman-teman kebayang nggak sih kalau misalnya eh, lagi antri di satu tempat gitu ya, dan itu panas banget misalnya ketika ngantri, dan itu kayak wah udah pakai bajunya tebel gitu ya misalnya, pokoknya panas banget lah gitu. Terus tiba-tiba teman-teman diminta sama panitia untuk Kang duduk aja Kang di Mas duduk aja nih di sini nih. Terus di tenda ada tendanya, dalamnya ternyata ada kipasnya, bahkan di situ bisa sambil atau wifi-nya kencang misalnya, bisa sambil scroll-scroll, bisa duduk juga di situ dengan tenang. Di saat teman-teman, di saat orang-orang yang lain tuh lagi ngantri, kira-kira apa yang dirasain sama kita? Pasti apa sih? Seneng banget ya, ngerasa istimewa banget kan ya, ngerasa kayak spesial banget nggak sih kalau kita ada di posisi itu. Nah, kalau kita pengen dapat di posisi itu di hari yang itu nggak ada naungan selain naungannya Allah, ada ternyata VIP itu dari Allah, yaitu dari hadis Al-Bukhari dan Muslim, itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dzillih yauman la dzilla illa dzilluh. Nanti ada 7 golongan teman-teman yang akan mendapatkan naungan selain dan itu nggak ada yang bisa ngasih naungan itu selain Allah. Di hari tidak ada naungan yang bisa memberikan naungan itu selain naungannya Allah. Siapa mereka kira-kira? Nah, 7 ini yaitu yang pertama adalah al-imamu adil, pemimpin yang adil. Teman-teman di sini ada yang sudah jadi leader di satu tempat, atau leader atau bib misalnya, atau leader di organisasi apa, maka jadilah imam yang adil, maka jadilah pemimpin yang adil gitu. Kalau teman-teman bisa memimpin dengan cara yang adil, maka salah satunya akan dapat VIP dari Allah. Lalu yang kedua, nah ini fokus yang kedua, yaitu wasyabun nasya fi ibadatillah, bi ibadatillah. Yaitu seorang anak muda. Syabab ini, syab ini adalah fi'al dari jamak syabab. Syabab itu adalah anak muda kalau bahasa Arabnya. Rojulun itu juga, tapi rojulun itu laki-laki, laki-laki dewasa. Tapi syabab itu bahasa Arab, bahasa Arabnya dari anak muda, syabab. Dan syabun itu adalah jamak dari syabab atau anak-anak muda artinya. Wasyabun. Nasya fi bi ibadatillah. Apa nasya itu? Nasya itu adalah dia bertumbuh. Dia tumbuh, dia berorganisasi, dia berhubungan sama orang lain, tapi dia selalu beribadatillah. Dia selalu ibadah sama Allah. Dia selalu tumbuh dalam ketaatan. Dia tumbuh berorganisasi untuk taat sama Allah. Dia tumbuh, dia tetap sibuk dengan dunianya, tapi dia tetap ketika azan manggil tanpa pikir panjang, dia langsung pergi buat sholat. Ketika orang tuanya minta tolong sesuatu, dia tahu bahwa taat sama orang tua itu adalah perintah Allah, maka dia langsung datengin perintah itu. Karena di pikiran dia itu bukan perintah orang tua, tapi perintahnya Allah. Kayak gitu. Jadi anak muda kalau misalnya pengen dapat VIP-nya Allah, maka bertumbuhlah dengan tetap taat sama Allah. Walaupun kamu sibuk dengan dunia kamu, walaupun kamu sibuk dengan organisasi, tapi jadikan itu semua ladang untuk ibadah. Gitu. Karena apalah artinya seorang hamba kalau nggak ibadah. Sayang kalau misalnya kita udah capek-capek, panas-panasan, kita udah capek, ABCD, tapi ternyata itu nggak ada nilai ibadah. Kan capek ya, sayang ya. Mendingan semuanya dijadiin ladang ibadah. Gitu. Terus selanjutnya, warajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Yaitu laki-laki yang hatinya Baik, teman sepertinya untuk coach Aslam sedang ini ya, terpental dari Zoom itu sendiri. Jadi kita tunggu sejenak, teman-teman stay dulu di Zoom. Baik, mengingatkan kembali ya untuk teman-teman yang punya pertanyaan. Sebelumnya sudah ada yang mengisi di Gform. Nanti kita akan tampilkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di Gform. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan baru ya untuk Coach Aslam, boleh disampaikan melalui chat atau jika ingin dibacakan secara privat, teman-teman boleh DM di kolom chat itu ke moderator atau ke saya. Nanti akan saya bacakan jika nanti waktunya cukup.
Cek. Hah. Sorry ya, laptopnya mati. Masya Allah. Gimana coach? Udah aman coach? Pakai handphone aja nggak apa-apa ya? Iya ya. Oke. Tadi sampai mana tuh? Sorry. Ada yang bisa sambil nampilin slide-nya? Bisa coach, insya Allah. Oh bisa ya, oke. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi tadi warajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid gitu. Jadi hati seseorang atau laki-laki yang selalu terpaut sama masjid. Mu'allaq itu selalu terpaut sama masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Jadi di sini seorang laki-laki kalau misalnya lagi ada trouble, lagi ada masalah, maka bisa jadi masjid adalah solusinya. Gitu. Bahkan bisa jadi kalau LDK Tobib ada suka kegiatan di sana ada masjid kampus kan ya? Kalau di sana ada masjid kampus? Kalau di Universitas Jambi? Ada coach. Ada ya? Nah itu gimana aktivitasnya selama ini udah aktif di masjidnya? Untuk ngadain, kenapa? Alhamdulillah udah aktif di masjid juga. Nah itu keren tuh. Kenapa? Karena gimana caranya kita bisa juga selain hati kita selalu sama masjid, setelah hati kita selalu terpaut sama masjid, tapi kita pun juga membuat orang-orang yang hatinya juga terpaut sama masjid. Makanya warajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, yaitu warajulani warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa taqarraba alaihi. Jadi di sini artinya adalah dua orang anak muda yang dia ketika berkumpul, ketika dia berpisah ataupun berkumpul lagi, mereka saling berpisah dan saling berkumpul karena Allah. Di sini. Terus selanjutnya yang bawahnya lagi itu adalah warajulun da'atsu imra'ah dzata munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi kalaupun ketika seorang anak muda didapati bahwa ada maksiat di depannya, atau di sini kalau kategori di hadisnya ini dipanggil sama wanita cantik gitu ya. Di sini jamalin dzata munsibin wa jamal, di sini didatangi wanita cantik dan diajak untuk berbuat maksiat, untuk berzina, tapi dia dikatakan inni akhafullah. Saya hanya takut yang dia diberikan kenyamanan sama jadi juga berlaku sama perempuan. Jadi ketika dia diberikan kenyamanan sama laki-laki gitu kan ya, dia diberikan segala hal-hal yang bisa diberikan lah sama laki-laki gitu ya, tapi dia langsung mengatakan ini akhafullah, ini juga berlaku buat perempuan. Lalu selanjutnya warajulun tasaddaqa bisadaqatin, nanti ya, bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tanfiqum bi yaminuhu. Jadi di sini ketika seseorang dia berinfak, dia bersedekah, tapi sampai-sampai ketika dia bersedekah dengan tangan kanan, di tangan kirinya nggak tahu. Nah ini juga, ini majas ya, dalam hadis itu adalah kias. Jadi kias ini adalah perumpamaan bahwa ya dia hanya sedekah dia itu hanya urusan dia dengan Tuhannya. Lalu di sini selanjutnya warajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika seorang anak muda dia dalam sendirinya gitu ya, tapi dalam sendirinya tiba-tiba dia nangis karena dia saking cintanya sama Allah atau saking takutnya sama Allah, maka dia juga termasuk orang yang mendapatkan VIP dari Allah. Di hari tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, next-nya, ini yang terakhir, yaitu ini yang bisa dilakukan sebagai anak muda. Oke. Nah, ini yang bisa dilakukan sebagai anak muda. Yang pertama, itu adalah berteman. Apakah seorang anak muda nggak boleh berteman? Boleh, gitu ya. Kan tadi di sini juga dibilang, boleh berteman. Tapi sebisa mungkin carilah teman yang baik, yang saling mengingatkan iman, dan memberikan syafaat ke surga. Karena mau bagaimanapun,
teman yang baik itu juga bisa memberikan tiket ke surga gitu. Kalau misalnya kita sekarang dihadapin tiket Coldplay aja itu seneng banget dikasih tiket Coldplay, misalnya anak muda, gimana masa kita kalah seneng dikasih tiket ke surga sama teman kita, kayak gitu. Nah, caranya biar dapat tiket surga sama dari teman kita, maka carilah teman yang baik. Maka carilah teman yang saling mengingatkan karena Allah. Maka carilah teman yang dikit-dikit ngomonginnya Allah. Lagi nongkrong nih di geprek tadi misalnya, semalam aku tiba-tiba kebangun gitu, padahal nggak ada alarm. Tiba-tiba kebangun aja, terus tiba-tiba kayak pengen sholat aja gitu, nggak tahu kenapa. Wah, keren banget ya gini gini gini. Oh iya, tadi subuh juga nggak tahu kenapa aku semangat banget ke masjid sampai jadi shaf pertama, jadi duluan. Wah, keren banget ya gini-gini. Kemarin ada cowok nih gini-gini, tapi aku ngerasa kayaknya percuma juga deh pacaran. Jadi lebih baik aku akhafullah aja deh. Aku lebih baik tahu sama Allah aja deh daripada aku melakukan hal-hal yang nantinya bakal nyakitin aku lagi. Nah, jadi carilah temen yang bisa saling ngingetin karena iman. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selanjutnya, next-nya yaitu berorganisasi. Apakah organisasi juga menjadi hal yang baik? Iya, hal yang baik buat anak muda. Karena memang intimacy kan tadi ya, dia berhubungan, dia berorganisasi kan berhubungan, terus bersosialisasi dengan orang lain, belajar leadership di situ gitu. Nah, jadi carilah organisasi yang memberikan aktivitas yang positif untuk membangun skill, karakter, gitu, kepemudaan menjadi pilihan yang sangat efektif untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Jadi gimana caranya organisasi itu menjadi ajang buat kita belajar bareng-bareng, buat teman-teman belajar, cari dampak positif sebanyak-banyaknya ketika organisasi. Karena organisasi ketika di kampus itu membentuk karakter untuk di hari kemudian hari gitu. Makanya penting banget untuk berorganisasi. Selanjutnya, next yang ketiga, itu berkontribusi. Jadi kalau menurut WHO, World Health Organization, itu ciri-ciri sehat mental menurut WHO itu adalah ketika kita bisa memberikan impact pada masyarakat sekitar. Dan ini pun diajarin, aku juga membina alumni-alumni Forestcamp, aku nggak mau kita sehat mental bukan sekedar mikirin diri sendiri, enggak. Tapi gimana caranya kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat. Kan gitu Islam ngajarin kita ya. Islam kan ngajarin kita bukan mikirin diri sendiri. Gitu. Nah, Islam ngajarin kita gimana caranya kita sudah memikirkan diri sendiri, psikologi dasar kita sudah terpenuhi, gimana caranya kita memenuhi psikologi dasar teman-teman yang lain. Gimana caranya bisa kita aware terhadap masalah-masalah yang misalnya yang terjadi di Kota Jambi. Gimana cara kita bisa memberikan impact terhadap urgensi-urgensi yang berada di masyarakat sekitar. Kita bisa aware tuh dan kita bisa berkontribusi. Selanjutnya adalah berkarya. Nah, jadi karya anak muda adalah warisan termahal untuk bangsa. Kenapa? Karena banyak banget hal-hal yang sebenarnya kejadian-kejadian penting itu ada peran anak muda. Kayak contohnya kayak Nabi Ismail. Kan Nabi Ismail peran anak muda tuh sampai akhirnya bisa sampai sekarang. Dan itu jadi karya buat Nabi Ismail. Dan itu akhirnya jadi warisan untuk Islam di masa yang akan datang. Sampai akhirnya warisan itu tetap terpakai. Dan itu ada peran anak muda di situ. Nah, makanya di sini perlu banget nih kita harus tetap berkarya untuk anak-anak muda. Selanjutnya, yang kelima, berpikir kritis gitu. Karena literasi adalah hal penting untuk melatih analytical thinking, terus critical thinking. Makanya senang banget ketika anak-anak muda semangat untuk kuliah gitu, semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Kenapa? Karena anak muda ini otaknya ini lagi bertumbuh keren banget nih gitu. Jadi sayang banget kalau dipakainya cuma sekian persen untuk kita berpikir kritis gitu. Apalagi anak-anak muda yang mudah ke-trigger lah sama informasi-informasi yang sebenarnya nggak sehat buat kita terima. Apalagi sekarang informasi di sosial media, wah ini lagi gampang banget diakses gitu. Dalam bahasa psikologi itu namanya social comparison. Social comparison itu adalah di mana momen kita menyamakan masalah kita dengan orang lain, atau bahkan memasukkan masalah orang lain ke dalam diri kita. Itu nggak sehat banget loh, gitu. Makanya nih hati-hati juga nih kita menerima informasi di sosial media, kita perlu bijak, gitu. Jangan sampai kena kita social comparison. Social comparison itu adalah ya tadi ya, kita memasukkan masalah yang sebenarnya itu bukan masalah kita punya masalah sendiri, tapi kita masukin masalah orang lain jadi masalah kita. Itu bahaya banget tuh. Gitu. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah berkomunikasi yang baik. Karena mau bagaimanapun, pola komunikasi itu adalah akhlak, teman-teman, gitu ya.
anak-anak muda perlu punya akhlak yang baik dan nggak bisa dilepaskan dengan tersebarnya agama Islam. Itu adalah awal dari dakwah kenabian Nabi Muhammad. Jadi, nah, tersebarnya agama Islam itu kan juga karena akhlak. Berapa banyak orang-orang Quraisy, berapa banyak orang-orang Yahudi yang masuk Islam karena akhlaknya Nabi, gitu. Nah, makanya kita juga perlu ketika kita berkontribusi, ketika kita berdebat, ketika kita memberikan argumen di satu momen misalnya, kita juga tetap bisa berkomunikasi dengan cara yang baik, dengan akhlak. Karena Islam itu yang paling kerennya juga akhlaknya. Oke, mungkin itu dari aku. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Aku tutup. Aku kembalikan ke ini aja ya, ke moderator. Mohon maaf ya, tadi ngecas ternyata nggak ngecas ya. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair ya untuk Coach Aslam yang sudah menyampaikan materinya untuk malam hari ini ya, Masya Allah. Ini kita udah dapat banyak banget insight pada malam hari ini ya untuk materi tentang memperjuangkan iman itu sendiri. Kita tadi belajar bagaimana iman ya dari kisah Nabi Yusuf, dari kisah Nabi Ismail, dan kemudian karakterisasi dari iman itu sendiri dalam sudut pandang psikologi. Nah, Masya Allah ya teman-teman. Jadi pada malam hari ini, ya setelah sesi materi yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Coach Aslam, kita akan lanjut dengan sesi tanya-jawab. Nah, sebelum teman-teman yang ingin bertanya secara langsung atau di kolom chat nantinya, kita akan izin Coach bacakan terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan sudah ditampung melalui G-Form pendaftaran gitu. Jadi sebelumnya kan sudah ada pendaftaran untuk kajian pada malam hari ini, dan salah satunya ada kolom pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Di sini sudah ada 3 pertanyaan mungkin yang akan ditampung terlebih dahulu. Mungkin untuk Coach Aslam boleh langsung menjawab mungkin ya. Boleh next slide Bang Habibie. Nah, ini untuk pertanyaan pertamanya Coach. Seberapa besar peran lingkungan sekitar dalam perubahan karakter seseorang? Langsung dijawab ya. Boleh Coach. Oke. Kalau misalnya kita dalam tes psikologi itu ada peran lingkungan itu sangat-sangat berperan tinggi dalam karakteristik seseorang. Bahkan dalam hadis kan juga ada bahwa perilaku seseorang itu atau agama seseorang itu sesuai dengan agama temannya, ya. Jadi di sini bisa kita sadari bahwa perilaku kita, karakteristik kita itu juga bisa terpengaruh atau bisa juga terwarnai oleh lingkungan sekitar. Makanya untuk memilih lingkungan itu juga perlu untuk pilih-pilih lah gitu. Walaupun misalnya kita dihadapi sama lingkungan yang nggak baik, tapi minimal balance, kita punya lingkungan yang juga circle yang positif, yang memberikan vibes yang positif gitu. Karena apa yang kalau misalnya kita lihat informasi yang bisa kita terima tuh banyak ya, ada visual, ada yang kita lihat, ada yang auditori, apa yang kita dengar, terus juga ada yang kinestetik, apa yang kita rasain, apa yang kita ini. Nah, jadi sebisa mungkin kalau misalnya sesuatu itu diulang-ulang, misalnya ada kata-kata yang nggak baik nih, kita denger nih kata-kata yang nggak baik, maka secara nggak langsung itu bisa, kalau kita nggak bisa untuk manage-nya, dia akan jadi perilaku, atau kita nggak sengaja untuk mengatakan kata-kata itu juga. Makanya perlu juga kita punya lingkungan, punya circle yang positif. Tapi kalau misalnya kita udah bisa manage nih, kita udah bisa maintain diri kita sendiri, walaupun lingkungan yang kayaknya bisa deh, walaupun lingkungan yang nggak bagus, bukan kita yang terwarnai, tapi kita yang ngewarnai, itu juga keren. Jadi sangat-sangat berpengaruh gitu. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk jawaban pertamanya, Coach. Kita dapat tahu ya, teman-teman semua, bahwasanya lingkungan itu sangat berpengaruh ya, terutama untuk teman-teman yang mempercayai bahwasanya dalam hadis juga ada disebutkan bahwasanya untuk melihat agama seseorang itu, lihat agama temannya. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh dilanjut next slide, Bang. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, pertanyaan anak muda banget. Bagaimana manajemen hati saat jatuh cinta? Waduh, panjang nih kayaknya nih, gitu ya. Ya, bagaimana manajemen hati saat jatuh cinta? Jadi ketika kita jatuh cinta sama seseorang gitu ya, PR-nya adalah kita
bisa manage itu dengan baik nggak? Kita bisa manage itu dengan iman nggak? Gitu. Kalau misalnya kita bisa manage itu dengan iman, kita bisa jatuh cinta sama seseorang dengan iman, maka caranya perlu baik gitu. Caranya perlu baik. Misalnya, oh aku lagi kuliah nih misalnya. Oke, tapi boleh nggak aku jatuh cinta? Boleh, misalnya jatuh cinta, tapi perlu diungkapkan nggak? Kira-kira ada urgensinya nggak kalau kita mengungkapkan itu? Kayaknya belum ini juga, jadi yang ada jadi malah jadi nanti jadi bumerang buat diri sendiri, atau malah jadi baper lagi, atau malah nanti kuliahnya nggak ini, oh kayaknya belum butuh deh. Makanya ketika kita jatuh cinta, kita perlu banyak-banyak tanya ke dalam diri kita sendiri. Itu kira-kira kalau aku cinta sama orang itu, emang apa ya dampak positifnya buat aku ya? Terus kira-kira apa ya dampak negatifnya buat diri aku ya? Oh kira-kira kalau misalnya aku fokus kuliah dulu, aku harus apain ya kira-kira? Atau misalnya nanti, atau nggak apa-apa deh aku sambil kuliah aku coba bilang deh ke mama untuk bisa, bisa halalin dia deh, wadidaw gitu kan ya. Ya sok aja, mangga aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau manage hati kita saat jatuh cinta, maka banyak-banyak tanya ke dalam diri sendiri, kira-kira harus apa dan dampak positif apa aja yang bisa kita lakukan, dan dampak negatif apa aja kalau kita, jatuh cinta sama seseorang itu. Jadi banyak-banyak tanya ke dalam diri sendiri, karena yang paling tahu diri kita sendiri adalah ya diri kita. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak jawabannya, Coach. Itu Oke. jawaban paling simpel sih, soalnya nanti Iya, paling panjang simpel ya. ya. Sebenarnya harus panjang ya untuk waktunya. Ini Bang Rahman senyum-senyum nih jadinya. Wih. Ya, oke, kita coba next pertanyaan ketiga dulu ya. Boleh, Bang Habibie. Nah, ini agak panjang pertanyaan, Coach. Ada Hmm, kalanya seorang individu itu merasakan kekosongan atau kehampaan dalam hidupnya. Merasa hidupnya nggak ada apa-apa. Merasa tak kunjung ada perubahan dalam hidupnya. Menurut hmm, Ustadz, bagaimana langkah terbaik untuk mengatasi hal tersebut? oke. Boleh. Oke. Aku belum tahu nih kekosongan atau kehampaan dalam hidup ini, kekosongan kehampaan iman atau kekosongan activity gitu, atau apa, coba aku jawab dua-duanya aja ya. Atau aku jawab yang ya dua-duanya aja lah, aku jawab yang kedua. Jadi kalau misalnya ada kekosongan atau kehampaan dalam hidupnya, maka kita perlu cari ataupun dalam activity-nya, misalnya aku ngerasa aku nggak grow-grow ya, aku kok ngerasa Eee, udah ikut ini, tapi kok nggak ada perubahan ya. Kita perlu punya strong why, teman-teman. Kita perlu punya goals yang smart. Kalau smart itu kan teman-teman ada yang tahu nggak metode SMART ya? Metode SMART dalam menentukan goals hidup. Ada yang smart, ada yang smart itu ada yang spesifik, ada measurable, terukur, terus juga pokoknya itu teman-teman bisa carilah ada metode SMART, kira-kira cari strong why-nya dulu. Kira-kira aku hidup nih mau seperti apa? Aku nih hidup ini mau bagaimana? Jadi, terus aku hidup nih mau seperti apa? Tujuan aku kan Allah nih, kira-kira untuk menuju Allah aku harus menuju step-step yang bagaimana? Itu lebih baik punya step-step kecil atau bahkan, nggak apa-apa untuk mundur sejenak gitu ya, mundur 1 langkah, 2 langkah untuk melesat selanjutnya. Itu nggak apa-apa asalkan kita on the track. Nah, kenapa kita bisa misalnya bisa bisa ngerasa kayak nggak ada perubahan, bisa jadi strong why-nya kita belum dapat, big why-nya kita belum dapat. Maka yang perlu dicari sama kita adalah, aku menuju ke sana kira-kira, aku tuh harus set goal-nya tuh kayak apa? Aku akan mencapai satu tujuan itu kalau aku sudah apa kira-kira? Terus untuk mencapai sana, kira-kira step apa saja yang perlu aku lakukan? Skill-skill apa aja yang perlu aku kembangkan? Aku sudah sejauh mana mengenal diri aku sendiri? Apakah aku punya, dan kita kan punya kelebihan, punya kekurangan. Kira-kira kelebihan apa yang aku punya, yang Allah kasih sama aku? Fitrah apa tuh? Kira-kira kekurangan apa nih yang perlu aku explore nih dan aku bisa bisa maintain gitu. Kayak kayak aku misalnya, aku punya kelebihan A, terus sehingga aku bisa investasi gede-gedean untuk, aku meningkatkan skill itu. Kenapa? Karena aku ngerasa, itu investasi buat diri aku, gitu. Kenapa? Karena aku punya strong why, aku punya set goals yang panjang, dan set goals-nya itu bukan buat diri aku sendiri, tapi gimana caranya itu untuk menuju ke Allah, misalnya. Nah, gimana caranya nih untuk mencapai goals itu, kita punya step-stepnya, dan step-stepnya itu nggak akan ngerasa percuma, kenapa? Karena kita punya goals yang jelas, kita punya strong why kenapa kita melakukan itu, gitu. Terus aku punya kekurangan nih, oh gimana caranya aku manage kekurangan itu? Kalau aku pribadi ya teman-teman ya, kekurangan aku itu aku delegasikan ke orang lain.
yang punya kelebihan itu. Kan orang-orang punya kelebihan kekurangan nih. Kayak misalnya aku di Bandung aja. Kekurangan aku adalah aku di administrasi gitu ya. Aku jadi beberkan kekurangan aku gitu ya. Anggap aja lagi administrasi. Kekurangan administrasi, maka aku delegasikan administrasi ke orang yang punya kelebihan administrasi. Gitu. Maka kelebihan orang itu untuk mendukung set goals aku dan juga untuk mendukung set goals-nya dia. Kita mencapai tujuan yang sama dan kita harus satu frekuensi. Kayak gitu. Nah, makanya kita perlu tahu strong why-nya kenapa, set goals-nya kemana, metodenya smart nggak, kalau teman-teman bisa klik aja tuh di website, metode smart dalam menentukan goals gitu. Itu teman-teman kulik aja gitu. Karena yang perlu kita cari dalam diri kita adalah strong why-nya, set goals-nya mau kemana. Baru setelah itu step-stepnya jelas. Jadi nggak hampa deh dengan apa yang dilakukan. Gitu. Mungkin gitu. Ya, insyaallah. Makasih banyak Coach Aslam untuk jawaban luar biasanya ya. Oke. Iya. Oke, baik teman-teman semua, untuk pertanyaan dari Gform-nya kita cukupkan 3 tadi ya. Nah, ini sebelum mungkin kalau teman-teman nggak ada yang ingin bertanya secara langsung, kita ada question keempat. Tapi diberikan kesempatan untuk teman-teman semua ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Mana nih teman-teman, atau Bib, Ama mungkin, atau Kak Rafida, boleh jika ingin bertanya. Ada? Ya, sepertinya tidak ada ya. Nah, kalau tidak kita mungkin ada ya. Oke, siap. Ada Kak Indi ya. Kak Indri Mahani. Boleh Kak Indri Mahani, silakan open mic. Perkenalkan diri mungkin ya. Setelah itu silakan ajukan pertanyaannya Kak. Tafadhol Kak. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar Kak Indri. Jelas ya? Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Mahani dari Palembang, tapi untuk sekarang domisili Muara ini. Saya kerja di PT Sri Bangkit Energi, jadi statusnya udah kerja ya. Kebetulan tadi ketemu linknya itu di grup gitu. Nah, dan kebenaran juga sebenarnya mungkin apa ya, cara Allah untuk menghibur mungkin ya, karena dipertemukan dengan apa namanya, dengan Zoom ini, karena sebenarnya memang lagi menghadapi apa yang dibahas gitu, Coach. Sedang menghadapi apa yang dibahas gitu kan. Jadi kayak sekarang itu tuh ada di 2 persimpangan yang ketika kita tahu apa ya, maksudnya itu ketika kita tahu gimana hubungan interaksi antara lawan jenis, terus juga komunikasi atau yang lain-lain gitu. Nah, sedangkan ketika masuk dunia ketika kita di kampus kemarin, suasananya karena memang di lingkungan orang-orang yang memang sudah kondusif gitu ya, Coach. Jadi kita emang apa ya, kita merasa terjaga gitu, karena ada lingkungannya gitu. Sedangkan ketika masuk dunia kerja dan dunia kehidupan yang sesungguhnya, ada banyak hal yang memang itu terkadang apa ya, menjadikan diri kita itu terombang-ambing gitu. Ya, oke. Nah, jadi pertanyaan saya, gimana sih Coach terkait kita tetap apa ya, menjaga keimanan kita, terus juga belakangan itu yang saya hadapi adalah ya masalah itu tadi ya, ketika di usia-usia ini ada intimasi gitu kan. Jadi kayak gimana mengelola itu, sedangkan juga kebetulan saya merantau gitu, ini kali pertama merantau, jadi kan kayak culture shock iya, kayak tiba-tiba hening, tiba-tiba sepi gitu kan, biasa bareng keluarga gitu. Jadi kayak gimana sih apa ya, ketika menghadapin kebutuhan itu, sedangkan
dengan teman sesama jenis dan lawan jenis, teman untuk ngobrol gitu kan, untuk bertukar pikiran, karena kadang kita perlu juga kan gitu kayak bertukar pikiran, melihat dari sudut pandang laki-laki gitu, itu coach. Nah, itu gimana supaya kita tetap ada di kondisi safe, tapi kita juga bisa melakukan yang proses-proses anak muda tadi kayak berteman, berorganisasi, kontribusi dan yang lain-lain gitu, coach. Gimana kita membentengi sebagai wanita terutama? Oke, sudah, oke. Yang jadi ini banyak perempuan ya. Jadi perempuan itu hal yang wajar ketika dia gampang baper, gitu ya. Kenapa? Karena Allah berikan kelebihan sama perempuan itu, diberikan hati yang lebih lembut dibanding laki-laki. Makanya kalau misalnya ada cowok nanya, kamu kenapa sih ngambek terus? Nanti perempuannya bisa jawabnya GPP gitu ya. Itu sebenarnya bukan GPP teman-teman, tapi nggak peka-peka gitu ya. Karena kan cowok nggak peka-peka kan ya, apa kemauannya perempuan gitu. Nah, cuman balik lagi kalau misalnya perempuan diberikan kelebihan sama Allah bahwa hatinya lebih lembut dibandingkan laki-laki, itu adalah hal yang wajar. Tapi kira-kira gimana caranya nih bahwa hati yang tadi gampang baper itu, gimana caranya juga gampang baper sama apa-apa yang kira-kira itu keputusannya Allah. Kayak misalnya contohnya, aku sebenarnya pengen tetap berteman dengan yang berteman baik nih gitu, karena aku juga butuh pemikiran laki-laki misalnya. Tapi ya Allah, tolong jaga perasaan aku misalnya. Ya Allah, tolong jaga hati aku untuk tetap bertaut sama Engkau gitu. Ya Allah, tolong, karena kalau udah urusan gitu, karena urusan hati ini kan Allah yang megang nih, Allah yang genggam nih gitu. Makanya cara yang paling aman adalah melibatkan Allah dalam setiap urusan hati. Mau gimana pun, ya kalau misalnya kita suka sama seseorang, itu adalah hal yang wajar. Tapi gimana caranya kita melibatkan Allah dalam perasaan suka itu. Karena kalau kita melibatkan Allah, nanti Allah yang akan mudahkan. Bahkan bisa jadi Allah yang ngilangin perasaannya misalnya, gitu ya. Atau Allah yang menjaga perasaannya, kalau perasaan kita biar nggak baper-baper banget, gitu. Atau misalnya ternyata kita baper, tapi ternyata Allah yang mudahin jalannya, tiba-tiba dia nanyain untuk datang ke rumah misalnya gitu. Jadi itu kalau urusan hati buat seorang perempuan, maka sering-sering untuk ngobrol sama Allah, karena kita sering banget ngedengar tentang Allah tapi kita jarang ngobrol berduaan sama Allah. Kayak gitu. Oke? Ya, Masya Allah. Bagaimana Kak Indri? Oke, coach, makasih. Oke, sami-sami. Oh ya, sebenarnya Kak Indri atas pertanyaan yang luar biasanya yang udah mau sharing ke teman-teman semua di sini. Oke, mungkin kita satu lagi ya, Coach. Ada teman-teman yang mau resen. Satu lagi ya. Ada yang mau resen langsung, teman? Oke. Oke, baik. Jika tidak, mungkin kita ini ya, baca yang di kolom chat. Ada satu nih, Coach, masuk. Dari Kak. Ya. Assalamualaikum, Kak Afwan. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana cara kita sebagai anak muda untuk bisa menjaga iman agar tetap stabil di era gempuran milenial zaman sekarang? Syukron, jazakallah khair. Oke. Kalau misalnya tadi. Ya, boleh langsung. Kenapa? Ya, tafadhol. Nah, jadi bahwa hati itu kan sifatnya berbolak-balik gitu. Makanya Allah berikan bahasa Arabnya dari hati itu adalah qalbun. Qalbun itu berbolak-balik gitu. Makanya kalau bahasa Arab, kalau kita ngomong ke Syekh misalnya qalib ya Syekh, balik ya Syekh gitu. Balik itu sesuatunya, misalnya itu qalib. Nah, qalib itu adalah kata dari, atau hati itu berasal dari kata berbolak-balik. Makanya kalau dalam doanya itu ada ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Nah, jadinya kalau misalnya kita bisa
Jadi bisa banyak nih yang bisa kita maintain nih misalnya. Yang pertama, kita bisa mengurangi informasi-informasi yang nggak penting, yang bisa itu jadi input yang nggak baik buat diri kita. Apalagi kurangi melihat sosial media ketika lagi bete. Kenapa? Karena kalau ketika lagi bete, lagi bad mood, akhirnya gampang terpengaruh. Karena orang lagi karena kalau misalnya dalam NLP (Neuro Linguistic Programming) itu ada 2 orang gampang dapat input dan itu gampang jadi perilaku. Mudah banget buat dia masukin mentah-mentah. Kapan? Ketika lagi sedih-sedihnya, ketika lagi bahagia-bahagianya. Gitu. Makanya kalau kita pengen ngambil keputusan atas segala sesuatu, maka jangan sampai keputusan itu kita ambil ketika lagi sedih, sesedih-sedihnya. Atau lagi bahagia, sebahagia-bahagianya. Kenapa? Takutnya nanti blunder. Makanya kita perlu perlu pasang posisi kita, positioning kita. Kalau kita mau ngelihat sosial media, kita perlu dalam kondisi yang netral. Itu nggak lagi sedih-sedih banget gitu, nggak lagi bahagia-bahagia banget gitu. Karena nantinya jadi input yang kita telan mentah-mentah. Ujung-ujungnya nanti akhirnya ya kayak tadi, akhirnya ngemasukin informasi-informasi yang nggak baik, jadi itu nyamain masalah orang lain dengan masalah diri kita, gitu. Karena kan sekarang kita hidup di zaman era digital, walaupun kita nggak bisa menghindari hal itu, dan itu memang harus kita hadapin, tapi yang perlu kita lakukan adalah nge-manage itu dengan baik, kayak gitu. Manage-nya apa ya, misalnya kayak tadi, kalau lagi bad mood banget nih, kayaknya bete banget nih sama sama hal-hal yang ada di kampus, sama temen, sama di kantor, misalnya lagi bad mood banget, udah salah satunya cara yang paling enak buat bad mood adalah ngobrol sama Allah. Yaitu aku punya metode namanya mindful sujud yang juga aku ajarin di Forest Camp-nya, itu bagaimana menghadirkan total ke Allah ketika lagi sujud. Makanya namanya kan kalau misalnya kita ngelihat di psikologi-psikologi itu mindfulness gitu kan ya, atau ya mindfulness gitulah gitu. Mindfulness itu kan kayak meditasi gitu kan ya, eee, merilekskan hati. Dan buat psikologi Islam, sujud itu adalah metodologi untuk meditasi yang paling keren gitu. Karena meditasinya orang Islam itu sujud gitu. Cara yang paling bikin rileks buat orang Islam itu sujud gitu. Kenapa? Karena ketika lagi sujud, semua itu ada metode ilmiahnya tuh, keren banget. Jadi kalau lagi sujud, prefrontal cortex-nya itu ditekan dari 2 arah, yaitu ditekan dari sajadah, ditekan dari luar. Ini kan untuk kalau misal kita lagi lagi pusing kan bisa ditap-tap gini kan ya, bisa ditap gini untuk jadi lebih rileks gitu kan ya. Nah, lebih keren lagi bukan cuma itu, tapi lebih keren lagi kalau lagi sujud, darah akan mengalir ke posisi prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini kan pengambil keputusan ketika informasi yang dia dapat gitu kan ya. Maka gimana caranya? Dia nih ditekan dari dalam, sama darah ditekan juga dari luar, dan itu akhirnya makanya proses khusyuk akan menjadi otomatis ketika sujudnya benar. Makanya kalau kita pengen lagi bad mood, lagi bete, salah satu solusi yang bisa ditawarkan sama Islam, dan itu cuma Islam yang punya, itu sujud. Dan sujudnya harus mindful. Yang mindful itu gimana? Posisinya benar, sekaligus selalu menghadirkan Allah dalam sujudnya. Kayak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan tuh ketika hatinya lagi berantakan, hatinya lagi bad mood, lagi bete lah, pokoknya itu bisa dilakukan. Mungkin itu. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz, Coach Aslam ya. Jangan panggil Ustadz ya. Jawabannya itu Coach Aslam ya. Pertanyaan dari Kak Deswita tadi ya. Oke, baik. Pertanyaan dari Kak Deswita tadi sebagai penutup sesi tanya jawab kita. Terima kasih Bang Habibie, mungkin boleh stop share terlebih dahulu. Nah, teman-teman jangan terlebih dahulu ya, karena akan ada 3 sesi lagi ya sebelum kita penutupan, yaitu sesi dokumentasi dan sesi doa. Nah, sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi, kita sudah mendengarkan pemateri ya, paparan materi dari Coach Aslam, mulai dari materi terkait dari iman ya, lalu belajar dari kisah atau sirah-sirah yang telah dijelaskan tadi. Kita ingin minta ini Coach, mungkin pesan untuk closing statement-nya gitu ya, terkait teman-teman yang hadir hari ini. Ya, boleh Coach Aslam. Sorry, minta apa tadi? Keputus? Closing statement-nya, Coach. Cek. Untuk pesan closing statement. Teman-teman. Iya. Oke, yang aku lihat,
kita berharap banyak sama peran-peran anak muda gitu. Dan peran-peran anak muda itu peran-peran yang juga semoga jadi tonggak perjuangan munculnya lagi akan menyambut peradaban Islam yang akan datang di kemudian hari. Tapi PR-nya adalah kalau misalnya ternyata peradaban itu sudah datang, kan peradaban Islam itu pasti akan datang, kemenangan Islam itu pasti akan datang. PR-nya adalah apakah kita termasuk orang yang juga memperjuangkan kemenangan itu atau enggak? Apakah kita termasuk orang yang memperjuangkan itu atau enggak? Atau kita hidup tapi kita nggak termasuk orang yang memperjuangkan Islam, nggak termasuk orang yang memperjuangkan iman. Maka sayang banget ketika kemenangan Islam sudah datang, nanti ditanya apa kontribusi kamu terhadap Islam, apa kontribusi kamu terhadap iman. Makanya semoga step-step kecil yang kita lakukan, kajian-kajian yang kita lakukan, itu adalah salah satu langkah untuk datangnya kemenangan Islam. Jadi ketika ditanya sama Allah, ya Allah, aku sudah melakukan ini di dunia, aku sudah melakukan ini di dunia, dan itu adalah salah satu langkah buat aku menyambut datangnya kemenangan Islam. Mungkin itu. Ya, sama barakallah. Jazakallah khair untuk Coach Aslam atas closing statement-nya yang luar biasa, Masya Allah. Ini closing statement tadi sebagai pengakhir ya sesi materi kita. Sekali lagi terima kasih untuk Coach Aslam yang sudah mengisi materi pada malam hari ini. Sebelum kita tutup terlebih dahulu ya, kita akan melakukan sesi dokumentasi ya bersama Coach Aslam. Untuk panitia yang bertugas, mungkin silakan diambil alih. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin ambil alih ya, Coach dan teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang masih off cam, boleh yuk disegerakan on cam semuanya biar kita fotonya ramean nih, nggak item-item gini. Yuk kita tunggu beberapa detik ya. Buat Kasari, Kayani, Kapandu. Siapa lagi nih? Kariza, Kak Aisyah Rifdah, Nabil, Kak Selvia, boleh yuk on cam yuk. Masih ada yang mau on cam? Oke, untuk menghemat waktu kita langsung mulai ya, karena ada 2 slide, jadi kita 2 kali foto. Kita mulai dari slide 1. Senyum yang lebar ya semuanya. 1, 2, 3. Sekarang slide 2. 1, 2, 3. Oke, tanggung deh sekali lagi biar ganjil. 1, 2, 3, senyum yang lebar. Ya, makasih semuanya. Dikembalikan ke MC. Ya, terima kasih banyak Kak Rafida Madu untuk dokumentasi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman peserta, khususnya Coach Aslam yang sudah mengisi materi pada malam hari ini. Jazakallah khair, Coach. Terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Mungkin tidak dalam virtual yang bisa bertemu secara langsung. Mungkin teman-teman sudah punya keinginan ya untuk bisa ke Forest Camp, nanti bisa ketemu langsung sama Coach Aslam, insya Allah. Nah, untuk penutup ya, kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu adalah pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Akhina Zainal Habibi. Kepada Akhina, disilakan. Baik, terima kasih kepada Ari selaku MC. Izin teman-teman semuanya, izin memimpin doa. Marilah bersama-sama kita tundukkan sejenak. Marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin saya memimpin doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada
Amin amin ya rabbal alamin. Syukron untuk Akina Zainal Habibi yang telah memimpin doa kita pada malam hari ini. Baik teman-teman semua, dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara kajian spesial kita di bulan Juni. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini, dan kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapatkan ilmu yang barokah dan untuk bisa kita terapkan untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pemandu acara pada malam hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair coach. Makasih Yap. coach. Sami-sami.